Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabarnya hari ini teman? Aku, kamu, kita semua luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5. High five. Nah, adik-adik, hari ini tentunya adik-adik semua sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tentunya juga semua sudah menyiapkan diri dengan baik ya. Sudah mandi, sudah sarapan, dan sekarang sudah siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk semuanya, Lost Sevi undang untuk bangkit berdiri. Kita pujikan selamat pagi Bapa. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh, kita mau datang kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ku memuji, ku bersyukur, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Bapa, Putra, Roh
Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Adik-adik semua, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang sungguh baik, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan, untuk segala kasih setiamu buat setiap kami anak-anak-Mu. Sampai saat hari ini kami boleh berkesempatan untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, untuk saat ini Engkau menyertai setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong, menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Nah, masih dengan sikap berdiri, tentunya belum capek semua ya, masih tetap semangat ya. Kita mau sapa semuanya walaupun kita tidak bisa saling bertemu, kita mau saling menyapa. Kita bayangkan kalau kita beribadah bersama-sama seperti di gereja. Kita pujikan, halo halo kawanku semua. Kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya, belajar firman keluarga Tuhan. Sekali lagi ya, halo halo, halo halo kawanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, belajar firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan, keluarga Tuhan, saling mendoakan, saling mendoakan, keluarga Tuhan, saling mendoakan, saling mendoakan, keluarga Tuhan. Adik-adik, jadi kita harus tetap saling mendoakan. Nah adik-adik, hari ini tentunya kita selalu bahagia karena hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini kita merasa bahagia karena kita bisa beribadah bersama-sama walaupun di rumah masing-masing. Kita bisa memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita.
kita tanpa memandang di antara kita. Boleh tunjuklah sedang bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lagi. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay, silakan duduk. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau sungguh-sungguh dengan sikap yang paling baik, yang paling manis. Kita mau tunjukkan kepada Tuhan Yesus bahwa kita adalah anak-anaknya yang baik. Kita pujikan Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, Dia mati bagiku, besarlah kasih-Mu. Dan Tuhanku, bila ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, Dia mati bagiku, besarlah kasih-Mu. Sahabat dan Tuhan.
Tuhan dan Tuhanku. Sahabat dan Tuhanku, Yesus, sahabat dan Tuhanku. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya adik-adik semua? Puji Tuhan. Lausa Regen senang kalau hari ini adik-adik semuanya dalam keadaan yang sehat. Nah, adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini Kak Regen harap semuanya sudah duduk manis ya. Tidak ada yang lari-lari, tidak ada yang berdiri, tapi semuanya dalam keadaan yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya kita duduk manis, kita pasang telinga untuk mendengar cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lausa Regen. Tapi sebelumnya mari kita lipat tangan kita tutup mata kita karena kita mau berdoa kepada Tuhan. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih di pagi hari ini firman Tuhan boleh kembali melawat kami. Pada saat ini kami anak-anak Tuhan siap untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Pada saat ini, Lausa Regen yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan juga yang menolong hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami siap untuk dilawat dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang di surga. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada saat ini Kak Regen mau tanya, siapa di sini yang pernah lihat patung? Ada yang pernah melihat patung? Wah, sebagian besar dari kita semua pernah melihat patung. Kak Regen mau tanya, patung apa aja yang pernah kita lihat? Wah, macam-macam ya. Ada patung binatang, ada patung manusia, dan lain sebagainya. Nah, di depan ini Lausa Regen punya gambar patung. Di sini ada 2 patung. Adik-adik bisa lihat kan di layar HP-nya masing-masing? Nah, kira-kira yang ada di dalam gambar itu patung apa ya? Ayo, ada yang tahu itu patung apa? Betul, itu patung hewan. Nah, nama hewannya apa aja adik-adik tahu nggak? Apa? Iya, betul. Yang satunya patung elang. Yang satunya lagi patung apa? Patung kuda. Betul ya. Di sini ada 2 gambar patung. Patung elang sama patungnya kuda. Nah, di pagi hari ini Kak Regen mau cerita tentang patung versi Alkitab. Kita mau cari tahu apa sih yang diajarkan Alkitab tentang patung? Yuk kita buka satu bagian firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-5. Yuk yang udah bawa Alkitabnya dibuka, buka Keluaran 20 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Kalau tidak atau belum membawa Alkitabnya, adik-adik bisa baca langsung dari layar HP-nya masing-masing. Ya,
Kita akan baca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama, ya. Dalam hitungan ketiga kita akan baca dengan jelas, ya, dengan suara yang keras, ya. Oke, siap? Oke, mantap. Yuk, dalam hitungan ketiga kita baca bagian firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Nah, demikianlah firman Tuhan yang kita baca. Nah, adik-adik, bagian firman Tuhan jelas dikatakan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh membuat patung untuk disembah. Nah, pada waktu itu bangsa Israel diberi perintah, ya, perintah Allah yang kedua ini, ya, diberi perintah untuk tidak membuat patung dan menyembah patung, ya. Karena kenapa? Karena mereka ini adalah umat kepunyaan Allah, ya. Nah, Allah yang adalah Tuhan yang disembah umat Israel tidak mau umatnya, yaitu bangsa Israel, seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak menyembah Tuhan. Karena pada waktu itu, adik-adik, orang-orang selain orang-orang Israel itu punya kebiasaan menyembah patung-patung, ya. Mereka itu menyembah dewa-dewi yang mereka percaya sebagai penguasa alam semesta ini. Nah, lalu mereka membuat patung-patung dewa-dewi mereka. Untuk apa? Untuk menjadi lambang kehadiran dari dewa-dewi mereka di tengah-tengah mereka. Lalu sebagai alat atau sarana untuk menyembah dewa-dewi mereka pada saat itu. Nah, Tuhan tidak mau umat Israel ikut-ikutan menyembah patung dewa-dewi, karena itu dikatakan berhala. Ya, Tuhan tidak mau diduakan. Tuhan tidak mau umat Israel menyembah dewa-dewi selain daripada Tuhan sendiri. Maka dari itu Tuhan melarang membuat patung dan menyembahnya. Tuhan ingin umatnya kudus. Kudus bagi siapa? Kudus bagi Tuhan. Kudus artinya tidak tercemar oleh hal-hal dunia yang membawa atau yang menyebabkan dosa di dalam kehidupan umat Tuhan. Ya, menyembah patung, menyembah berhala itu namanya dosa. Dan Tuhan tidak mau umat Israel menjadi umat yang berdosa. Tuhan ingin umat Israel menjadi umat yang kudus, ya, yang dipilih, dipisahkan oleh Tuhan untuk Tuhan sendiri. Nah, itulah mengapa Tuhan Allah memberi perintah yang kedua ini kepada bangsa Israel. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, dari bagian firman Tuhan ini, apa sih yang diajarkan kepada kita? Adik-adik tahu dari firman Tuhan ini, apa yang hendak kita pelajari? Atau ajaran apa sih yang Alkitab ajarkan kepada kita lewat perintah Tuhan yang kedua ini? Nah, adik-adik, ada dua pelajaran, ya, yang kita dapat
terima dan kita hidupi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama adalah kita tidak boleh membuat patung yang menyerupai Tuhan. Ya, tidak boleh kita membuat patung yang menyerupai Tuhan. Tuhan itu kan pribadi yang maha kuasa, maha besar, ya, mengatasi semua langit, mengatasi semua hal yang ada di bumi ini. Semua yang ada di bumi ini atau semua yang ada di dunia ini itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, Tuhan yang maha besar yang merupakan pencipta alam semesta tidak ingin ya digambarkan di dalam sesuatu yang terbatas. Patung itu kan ciptaan manusia. Nah, Tuhan tidak mau dirinya yang tidak terbatas dibatasi oleh gambar atau patung, ya. Patung yang cuma mungkin yang tingginya cuma 1 meter, 2 meter atau mungkin ada yang tingginya cuma 30 cm atau 50 cm. Nah, Tuhan tidak ingin ya umat Tuhan atau anak-anak Tuhan membuat patung yang menyerupai Tuhan. Karena ya tadi, satu, Tuhan itu maha besar, ya, tidak terbatas oleh apapun. Yang kedua, Tuhan kan tidak punya wajah seperti kita. Jadi kita tidak boleh ya membuat patung yang menyerupai Tuhan. Itu adalah sebuah pelanggaran di hadapan Tuhan, ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh ya membuat patung untuk menyerupai Tuhan Allah. Tuhan yang menciptakan semesta ini, ya. Nah, itu pelajaran yang pertama, adik-adik, ya. Kita tidak boleh membuat patung yang menyerupai Tuhan. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita dapat di dalam bagian firman Tuhan ini adalah kita tidak boleh menyembah patung. Kenapa? Satu, kita kan ini umat Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan kita. Jadi hanya Tuhanlah yang harus kita sembah. Sebab Dia adalah pencipta kita dan pencipta alam dunia ini. Dan Dia adalah pribadi yang memelihara kita dari hari ke hari. Nah, kalau patung itu benda mati. Jadi tidak boleh disembah. Patung itu bukan Tuhan, jadi tidak boleh disembah. Patung itu dia tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa buat ini, tidak bisa buat itu, tidak bisa menciptakan segala sesuatu karena patung itu cuma ciptaan. Jadi kita anak-anak Tuhan tidak boleh apa? Tidak boleh apa? Tidak boleh menyembah patung, ya. Kalau ada patung di rumah, patung hewan, patung apapun, janganlah kita menyembah, ya. Menyembah itu kita sujud, terus kita berdoa. Kita memuji patung itu, terus kita menyembah patung itu, mengagungkan patung itu. Nah, itu yang disebut dengan menyembah patung. Jadi kalau ada patung di rumah ya udah biarkan aja. Biarkan itu menjadi hiasan, ya, di dalam rumah kita yang memperindah atau yang membuat cantik rumah kita. Tapi jangan sekali-kali kita menyembah patung. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, bagaimana kalau kita melihat teman-teman kita yang menyembah patung? Nah, teman-teman yang kayak gimana dulu gitu kan? Kalau dia orang Kristen, ya, orang Kristen yang satu gereja dengan kita atau mungkin satu iman dengan kita, ketika kita melihat dia menyembah patung, kita tegur dia. Kalau itu salah menurut firman Tuhan. Tapi kalau misal teman kita itu beragama yang lain, ya, dan memang di dalam ajarannya ada ajaran untuk menyembah patung, ya kita harus menghargai perbedaan itu. Tapi kita juga jangan sampai ikut-ikutan untuk menyembah patung yang disembah oleh mereka, ya. Kita harus menghargai, kita harus punya toleransi, ya, kepada mereka yang tidak seiman dengan kita, yang menyembah patung dewa-dewa mereka atau Tuhan mereka. Nah, adik-adik
yang dikasih Tuhan, siapa yang taat, siapa yang setia kepada Allah dan perintahnya, khususnya perintah yang kedua ini, maka ia adalah orang yang mengasihi Tuhan. Jadi kalau adik-adik taat kepada Tuhan dan perintah Tuhan yang mengatakan jangan membuat dan menyembah patung, ya, adik-adik adalah anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Siapa di sini yang mau mengasihi Tuhan? Boleh angkat tangannya? Wah, puji Tuhan, banyak sekali yang mau mengasihi Tuhan ya. Nah, Lause Regan mengingatkan supaya tidak menyembah patung, ya, membuat patung lalu menyembah patung itu sebagai Tuhan. Ingat, anak-anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Barang siapa yang mau mengasihi Tuhan, ikuti perintah Tuhan yang kedua ini. Siap adik-adik? Siap melakukan perintah yang kedua ini? Puji Tuhan. Lause Regan senang. Lause Regan berdoa supaya adik-adik boleh taat melakukan perintah Allah yang kedua ini. Amin? Amin. Yuk kita berdoa. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar sama-sama di pagi hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh memberkati kami di pagi hari ini. Di pagi hari ini kami rindu Tuhan menolong kami ke depannya untuk menjadi pribadi-pribadi yang melakukan perintah Allah yang kedua ini. Tolong kami agar kami tidak ikut-ikutan menyembah patung dewa-dewi yang bukan berasal dari kepercayaan kami sebagai orang Kristen. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Kak Regan berdoa supaya adik-adik tetap sehat, tetap kuat, dan tetap semangat mengikuti sekolah minggu Kerja Kristen Abdiel Anugrah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik. Wah, terima kasih ya karena adik-adik semua dengan setia dan dengan penuh semangat masih tetap mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun secara online. Terima kasih, kiranya Tuhan yang selalu menolong kita semua. Nah adik-adik, untuk ibadah sekolah minggu depan, Lause akan berikan informasinya melalui grup WhatsApp sekolah minggu. Jadi nanti akan diinfokan kembali apakah besok minggu kita ibadahnya secara online atau secara offline. Oke, terima kasih ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.